Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika. Hari ini kita masih berada di bab fungsi, komposisi, dan inverse. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke subbab komposisi dan inverse. Jadi di subbab ini itu kita mau mencari bagaimana sih inverse dari komposisi itu. Nah, ini dia, mencari inverse dari fungsi komposisi ataupun sebaliknya, ya. Kalau misalnya inverse terus dikomposisikan, nah, dan seterusnya, pokoknya begitulah intinya. Ya, jika ada f inverse x adalah inverse dari fx dan g inverse x adalah inverse dari gx, maka berlaku nih FOG inverse x. Lihat urutannya, FOG inverse. FOG diinverskan. Berarti nanti dibalik. Jadi kalau FOG diinverskan, yang belakang dulu, G diinverskan, G inverse, komposisi, F diinverskan, F inverse. Jadinya gini, FOG inverse X itu nilainya akan sama dengan G inverse komposisi F inverse. Jadi dibalik dikasih inverse. Adapun kalau misalnya GOF inverse itu artinya dibalik juga sama. Pokoknya kalau misalnya komposisi diinverskan berarti posisinya dibalik. Tadinya GOF berubah jadi F duluan nih, yang belakang duluan. Berarti F inverse, ya kan? F inverse, F diinverskan, komposisi G diinverskan. Makanya jadinya F inverse komposisi G inverse. Dan ada satu lagi, kalau misalnya inverse itu kan sebenarnya pengertian inverse itu kebalikan, dibalik ya. Jadi kalau misalnya ada F inverse X, nih, kalau ada F inverse X, nih, F inverse X, diinverskan lagi. Jadi udah dalam bentuk inverse, diinverskan lagi. Berarti hilang inverse-nya. Balik lagi ke fungsi awal, balik lagi ke fungsi fx. Ibaratnya sama kayak misalnya kita mau pakai baju, tapi bajunya kebalik. Kita balikin, sekarang bajunya kebalik gak? Enggak kan? Nah, intinya kayak gitu, sama kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada inverse, diinverskan lagi, hilang inverse-nya gitu ya. Lanjut contoh. Contoh yang pertama, jika diketahui ada fx sama dengan 2x min 3 dan gx-nya 3x min 1 per 2x min 4. Tentukan nilai dari GOF diinverskan. GOF inverse x. Oke, kita bahas nomor 1 dulu deh. Nah, yang kita tahu kalau misalnya ada GOF inverse, berarti yang tadi GOF inverse berarti yang belakang, inverse yang belakang, F diinverskan, nih, komposisi G diinverskan. Berarti yang ini. Ya. Jadi sebenarnya kalian intinya dari pernyataan ini, kalian tuh boleh nyari mau dikomposisikan dulu baru diinverskan. Boleh. Atau mau diinverskan satu-satu baru dikomposisikan juga boleh. Tergantung enaknya gimana. Tapi, dengerin kata-kata ibu, ini penting banget. Tapi, kalau semisal diketahui ada dua fungsi yang bukan inverse. Jadi kayak gini, fx sama gx-nya sama-sama bukan inverse. Kita mau nyari inverse dari komposisi yang ini, dua ini. Enakan dikomposisikan dulu, baru diinverskan. Lebih enak dikomposisikan dulu, baru diinverskan. Berarti nggak ribet gitu. Kalau misalnya, kapan sih yang ini dipakai nih? F inverse komposisi G inverse dipakai tuh kapan sih? Kalau yang ditanyakan inverse dari komposisi dan yang diketahui masing-masing ini udah inverse-nya. Atau salah satunya udah inverse. Jadi yang ini udah diinverskan, yang ini belum. Nah, baru tuh pakai yang ini nih. Baru pakai yang ini. Atau misalnya dua-duanya sudah diinverskan, baru pakai yang ini. Lebih enak. Gitu ya. Nah, karena sekarang di contoh nomor 1 ini, dua-duanya fungsi yang diketahui belum diinverskan, gitu kan? Sedangkan yang ditanyakan inverse dari komposisi, GOF diinverskan, maka biar enak kita cari GOF-nya dulu, dikomposisikan dulu, baru diinverskan. Oke, coba kita cari. Ingat pembelajaran 2 minggu yang lalu ya? Kalau misalnya ada GOF X,
G komposisi F, ya. GOFX berarti artinya G kemasukan Fx, ya kan? GOFX berarti G kemasukan Fx. PONX berarti P kemasukan NX dan seterusnya. Nah, GOFX berarti artinya G kemasukan Fx. Ingat, kalau kita mau nyari komposisi, berarti isi yang paling dalam dulu. Mana yang paling dalam? Si Fx. Nah, berarti Fx-nya kita ganti dulu. Mana Fx-nya? Nih, 2x min 3. Berarti si Fx kita ganti pakai 2x min 3. Jadilah begini. Berarti G 2x min 3. Setelah ini gimana? Artinya fungsi G, variabel X yang di sini, yang di fungsi G, diganti pakai 2x min 3. Mana fungsi Gx-nya? Nih ini loh, 3x min 1 per 2x min 4. Katanya fungsi G kemasukan 2x min 3. Berarti X yang di sini, ini ada 2 nih, 3x sama 2x, kita ganti pakai 2x min 3. Berarti jadinya gini. 3x, x-nya ganti pakai 2x min 3, min 1 tetap. Karena belakangnya nggak ada x-nya jadi jangan diganti lagi. Min 1 tetap. Dari mana min 1? Nih dari sini nih. Karena di fungsi gx-nya ada min 1-nya. Makanya harus tetap ditulis. Kebanyakan kemarin-kemarin masih pada lupa, masih pada bingung. Jadi yang ditulis ininya doang ya. Hati-hati. Yang bawahnya 2x min 4. X-nya diganti pakai 2x min 3. Berarti 2 dikali 2x min 3 min 4. Min 4-nya tetap ikut. Dari sini dia. Nah, gitu ya. Nah, udah begini tinggal kita kaliin ke dalam. 3 dikali 2x. Nah, 6x. 3 dikali min 3 min 9. Min 1 tetap tulis lagi. 2 dikali 2x min 4x. 2 dikali min 3 min 6. Min 4 tetap tulis lagi. Baru kita sederhanakan. Berarti dapat nih fungsi GOFX-nya 6x min 9 min 1. Punya utang 9, ngutang lagi 1. Berarti utangnya nambah jadi 10. 4x tetap karena dia nggak ada temennya nih, nggak ada yang x lagi. Ya, berarti 4x tetap. Dan hati-hati, kemarin masih banyak banget yang salah. 4x min 6 min 4. Oh, berarti nanti hasilnya min 2 karena 4 dikurangi 6 dikurangi 4 gitu ya. Min 6 hasilnya. 4 dikurangi 6 dikurangi 4 salah. Kenapa? Karena lihat, kalau 4x di sini ada variabel x-nya. Min 6 sama min 4 itu nggak ada variabel x-nya. Jadi yang bisa disederhanakan adalah yang satu suku. Satu suku itu maksudnya apa sih? Yang variabelnya sama. Jadi 4x, nih 4x. Lihat sebelahnya, ada lagi nggak yang x lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, dia min aja, tulis ulang. Nah, 4x. Min 6, min 4. Sama nggak nih? Sama nggak sukunya? Sama. Kenapa sama? Karena sama-sama nggak ada variabelnya. Sama-sama konstanta. Berarti min 6, min 4 bisa disederhanakan. Min 6, min 4. Punya utang 6, utang lagi 4. Berarti utangnya nambah. Jadi min 10. Nah, begitu. Berarti sekarang gimana nih? Udah selesai belum sih? Belum. Yang mau kita cari itu apa? GOF diinverskan. Berarti udah dapet ini, tinggal kita inverskan. Ingat pembelajaran kemarin, menginverskan. Pakai cara cepat aja lah. Berarti menginverskan gimana? Ini A, X plus B, CX plus D. A sama D dibalik dikasih negatif. Berarti jadinya 6 kan tadinya positif, pindah ke bawah jadi negatif. Min 10 tadinya negatif, pindah ke atas berubah jadi positif. Nah, nih ingat yang ini nih. Tuh, ya kan? Kalau ada AX plus B per CX plus D, berarti A sama D-nya dibalik gantian, tukar posisi, dikasih negatif. Itu cara cepatnya gitu. Hanya berlaku untuk pecahan. Oke ya. Dan kalau misalnya kalian mau pakai rumus yang ini, kalian harus tahu dulu A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana.
D-nya mana. Intinya A itu adalah yang ada di atas yang ada X-nya. Ya, jadi bilangan yang di atas yang ada X-nya itu berarti si A. Kalau D berarti yang di bawah yang nggak ada X-nya. Gitu ya. Berarti kan kalau yang ini A-nya 6, D-nya min 10. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Ya. Jika diketahui F inverse X sama dengan 4X plus 3 per min 3X plus 1 dan Gx-nya adalah X plus 5, maka tentukan fungsi FOG inverse. Ya, FOG inverse X. Kalau misalnya kita lihat, oke kita jawab. Kalau misalnya kita lihat, kan yang ditanyakan FOG inverse. Dilihat dari sini. F, sedangkan di sini adanya diketahuinya F inverse. Kalau yang ini G inverse X, sedangkan yang diketahui Gx. Berarti ingat yang tadi, kalau misalnya ada inverse, di-inversekan lagi. Ya, berarti hasilnya adalah Fx, hilang inverse-nya. Gitu kan? Berarti kalau kita, kan ini kita butuhnya Fx kan? FOG. Kita butuhnya Fx. Tapi di sini yang diketahui F inverse. Sedangkan kita butuh Fx. Berarti biar inverse-nya hilang harus di-inverse-kan. Sip. Berarti pertama kita tulis dulu. Kita mau nyari inverse-nya. Ingat yang tadi? Nah, kalau misalnya ada pecahan begini mau di-inverse-kan, berarti boleh pakai cara cepat. Caranya gimana? A-nya 4, A sama D dibalik dikasih negatif. A-nya 4 di atas yang ada X-nya, D-nya 1 di bawah yang nggak ada X-nya. Tinggal kita balik 4 sama 1, ini sama-sama positif, 4 sama 1-nya, tukar posisi sama-sama kasih negatif. 1 positif, pindah ke atas, ngegantiin 4, berubah jadi negatif. Min X, min 1X. Karena 1, kalau variabel kalau koefisiennya 1 nggak ditulis, berarti min X. Plus 4 turun ke bawah, berarti berubah tanda jadi min 4. Selesai. Ya. Jadi F inverse-nya yang ini, yang di atas, setelah kita inverse-kan, hilang inverse-nya, hasilnya yang ini. Oke ya, dapat Fx-nya. Sekarang kalau kita mau nyari Gx. Gx-nya adalah X plus 5. X plus 5 Gx-nya. G inverse berarti tinggal, nah kayak gini nih. Kalau misalnya ada Fx sama dengan Ax plus minus B, berarti inverse-nya adalah yang belakang nih. X dibalik, kalau bisa di sini positif, di sini berubah jadi negatif. Kalau di sini negatif, berubah jadi positif. X plus B per A. Yang ini sama. Ya, berarti A-nya berapa? A-nya 1. Terus B-nya 5. Berarti jadinya G inverse X sama dengan X, lalu X min B, karena kan tadinya plus B, plus 5. Berubah jadi min 5. Per A. A-nya berapa? 1. Nah, berarti ini dapat dia G inverse-nya begini. Fx-nya dapat, G inverse-nya dapat, berarti tuh yang ditanyain kan FOG inverse. FOG inverse. Berarti tinggal kita komposisikan karena kita udah punya Fx-nya, udah punya juga G inverse X-nya. Yang ditanyakan FOG inverse X. Berarti tinggal dikomposisikan. Nah, ini dia. FOG inverse X berarti artinya F kemasukan G inverse. F kemasukan G inverse. Ya kan? Kalau nyari komposisi gini kan? FOG inverse X berarti artinya F kemasukan G inverse X. Oke. Kalau kita mau nyari komposisi isi yang paling dalam. Yang paling dalam siapa? G inverse X. Mana G inverse X? Ini dia. X min 5. Ganti. Berarti jadinya fungsi F kemasukan X min 5. Artinya semua variabel X yang ada di si F, di sini nih, fungsi F, itu diganti pakai X min 5. Berarti jadinya gimana? Nah ini, min
X. Minnya kan ada di luar tuh. Min, X-nya diganti pakai X min 5. X min 5 ditambah 3, 3-nya tetap, per min 3X. Berarti min 3, X-nya diganti pakai X min 5. Min 4. Tinggal kita sederhanakan. Negatifnya kaliin ke dalam nih. Min dikali X berarti min X. Min dikali min 5. Min dikali min berubah jadi plus 5 plus 3 tetap ngikut. Yang bawah juga sama. Min 3 dikali X, min 3X. Min 3 dikali min 5 plus 15. Min 4-nya tetap ngikut. Baru kita sederhanakan. Berarti jadinya min X. Karena yang di atas X-nya sendirian. Nggak ada variabel X lagi kecuali min X. Ya kan? Berarti min X 5 tambah 3, 8. Waduh ini jadi banyak. Ya, tipe nih satu nih. Nah, kita hapus. Nah, ini salah ya. Salah. Ya. Per bawahnya min 3X plus 15 min 4. 15 min 4 plus 11. Ya, tadi si ibunya ngetiknya nafsu, jadi nambah 1. Harusnya min 3X plus 11. Gitu ya. Bisa ya? Nah, oke. Sekarang kita next. Latihan soal. Oke, latihan soal. Biar enak tar. Gimana tuh ya, lupa. Oke. Jawablah pertanyaan berikut dan jangan lupa sertakan penyelesaiannya. Nah, ini dia. Nomor 1 nih mirip banget kayak contoh yang pertama. Nomor 2 nih sebenarnya sama, mirip-mirip juga. Cuman ibu modif dikit doang. Jadi kalau nomor 2 ini diketahui GOF inverse X. Jadi yang diketahui udah dalam bentuk inverse. Dan yang ditanyain fx-nya diketahui. Dan yang tanyain GX-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau, kan ini GOF inverse, itu artinya kan ini udah dalam bentuk inverse. Hei, belum dong. Oke. Nomor 2. Ya. Diketahui GOF diinverskan X. Berarti sama dengan 2X min 3 per 3X plus 1. Dan fx-nya sama dengan X min 3. Maka fungsi Gx-nya adalah berapa? Ini ibu modifikasi dikit doang. Berarti kan ini kan diketahui inverse-nya. Udah dalam inverse. Berarti artinya kalau GOF inverse adalah F inverse O komposisi G inverse. F inverse komposisi G inverse gitu ya. Nah, sedangkan yang diketahui adalah fx-nya. Fx-nya adalah X min 3. Maka, nah, kalau misalnya kalian mau cari, pertama berarti cari fungsi F inverse-nya dulu nih, clue-nya ya. Berarti pertama cari fungsi F inverse-nya dulu. Udah ketemu F inverse, nah masukin ke sini. Cek lagi video yang waktu ibu ngejelasin komposisi. Cari F inverse-nya udah dapet, ini adalah F inverse komposisi G inverse. Nah, sekarang cari G inverse-nya dari fungsi yang ini. Dari fungsi komposisinya cari G inverse. Udah dapat G inverse, diinverskan si G-nya, maka dapat fungsi Gx. Gitu ya. Nah, cukup berarti hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.